Sebelum kita memulai acara ini, ada sedikit tata cara yang akan kita sampaikan, bahwasanya kita harapkan acara ini bermulai dari sekarang dan selesai jam 3 sore, tapi kalau umpamanya nanti ada penambahan waktu, nanti moderator yang akan menyampaikannya. Sebelum kita memulai, kita akan membuka acara webinar Gereja Berpolitik atau Politik Gereja yang disampaikan oleh Pendeta Saud Sirait MTH, dosen STH KPB Siantar, dan mantan Komisioner DKP Horas Amang. Horas Amang. Kita akan mulai dengan nyanyian pembukaan dari buku ND nomor 185 yang akan dipandu oleh Saudari Beatrice Tambunan. Silakan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di siang hari ini Tuhan Yesus kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, di mana pada siang hari ini melalui via Zoom kami bersama-sama hendak berbincang-bincang dengan Amang Pendeta Saud Sirait MTH yang akan menyampaikan tema HKBP atau Gereja Berpolitik atau Politik Bergereja. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan Yesus, kami satu dengan yang lain berjauhan, posisi kami bertempat pada saat hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan mengaruniakan berkat-Mu yang melimpah agar nantinya acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, terutama Tuhan Yesus agar nantinya seluruh rangkaian ini yang ditopang oleh teknologi ini Tuhan Yesus Kau berkati hingga di saat acara berlangsung tidak ada hambatan-hambatan secara teknis yang dapat terjadi. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami masing-masing, agar nantinya kami dapat mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada kami, dan dapat berguna bagi kami untuk kehidupan kami di akan datang. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Amang Pendeta yang ada di Siantar, dan juga kami yang ada di Kebayoran Baru, dan juga teman-teman kami atau peserta-peserta yang ada di tempat kami masing-masing, agar kami pun dapat mendengarkannya dengan baik. Dengarkanlah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan Yesus yang kami sampaikan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memulai acara seminar ini dengan sedikit rincian. Setelah ini meja ataupun corong ini akan kami sampaikan kepada moderator yang akan menyampaikan sedikit tata cara di dalam webinar ini. Kami persilakan Saudari Nyonya Nenggolan Boru Panggabean. Kami silakan. Selamat siang semua, para peserta. Selamat siang Amang Pendeta kami, Pendeta Timbul Sitanggang, dan juga Amang Saud Sirait. Selamat siang, Inang. Selamat siang, salam sehat ya Amang ya semua ya. Dan juga di sini ada Amang Dr. SAE Nababan, Horas Amang. Makin pulih, makin sehat juga Inang ya, dan juga semua yang kami kasihi. Kami akan memulai untuk diskusi pada siang hari ini. Seperti biasa, kita nanti akan mendengarkan ulasan dari Amang Saud Sirait, dan nantinya akan dibuka pertanyaan pastinya. Kita bisa menyampaikan lewat chatroom yang tersedia, nanti kita akan sampaikan dengan notes bahwa yang akan disampaikan, mohon disampaikan dengan singkat dan jelas, mengingat waktu yang sangat singkat, supaya kita dapat mendengar dengan seksama ulasan dari Amang Pendeta Saud Sirait. Demikian Amang ya? Ya baik. Iya. Ada yang mau Amang tambahkan dulu sebelum kami mulai, Amang? Ya, enggak. Oke, baik. Saja. Baik, kita boleh mulai Amang ya? Baik. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat singkat dari Amang Saud Sirait. Kalaupun ada yang Amang tambahkan, ada yang kurang dari kami, boleh dilengkapi ya Amang ya. Amang Saud Sirait lahir di Paparean, Porsea, tanggal 24 April 1962. Di sanalah dia dibesarkan hingga kelas 3 SD
sekolah dasar, lalu kelas 4 SD hingga kelas 2 SMA ditempuhnya di Pontianak, Kalimantan. Saat kecil dulu, Amang Saud ini bercita-cita menjadi seorang taruna akabri. Namun surat tangan berkata lain, karena beberapa alasan yang berat hatinya untuk mengatakannya. Kemudian Amang Saud ini mengurungkan niat itu dan mendaftarkan ke Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Malang melintang di berbagai kegiatan gereja, ormas, dan politik yang membawa Pendeta Saud Sirait. Salah satunya pernah menjadi komisioner DKP KPU pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Dan saat ini tercatat menjadi dosen STT HKBP Pematang Siantar sejak 2017 hingga sekarang. Demikian riwayat singkat Amang Pendeta Saud Sirait. Mungkin ada yang Amang mau tambahkan terlebih dahulu, Amang Saud? Ya, saya pernah diangkat oleh Epo Rusnababan menjadi Direktur Departemen Naposo Bulung kantor pusat. Oke, dan baik. juga lama menjadi sespri beliau. Oke. Jadi sudah kenal dekat dengan Amang SAE pastinya ya? Sangat-sangat. Sangat dekat. Baik. Saya. Kita akan segera mulai, Amang. Baik. Ulasan dari Amang mengenai gereja berpolitik ini sangat ditunggu-tunggu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Amang. Horas, salam sejahtera buat kita sekalian. Horas. Termasuk juga Salam. Kakak. Horas, kami sampaikan kepada kita sekalian, termasuk pada saudara-saudara yang turut serta partisipasi di dalam webinar ini. Tercatat ada lebih 100 orang dan ternyata ini sangat diminati karena yang membawa adalah ahlinya, tokoh yang sangat fenomenal juga bukan hanya di AKBP bahkan di negara ini, dan itu kelihatan juga bahwa siapa dulu gurunya, seperti itu kan. Ternyata gurunya, guru besarnya, maestro ada di sini. Ya, tentu dia akan melihat bagaimana nara didiknya boleh memberikan satu hal yang luar biasa nanti untuk gereja kita, untuk masyarakat dan secara umum di Indonesia dan khususnya HKBP. Mengingat di Indonesia juga saat ini adalah tahun politik, di mana ada banyak pilkada terjadi di seputaran Indonesia, dan tentu ini menjadi sangat menarik karena sering sekali juga terseret atau terbawa nama gereja, dan tentu gereja harus mengetahui politik walaupun tidak politik praktis, sehingga bisa memberikan pertimbangan atau mewarnai pengambilan keputusan politik bagi jemaat atau juga para pelayan-pelayan yang ada di sana. Sehingga kita boleh memberikan pencerahan bahwa kalau kata politik itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus diharamkan, tetapi bagaimana gereja mensikapinya dengan baik sehingga gereja juga tidak harus dicakar dari luar ataupun tidak harus meracuni atau tidak harus memberikan solusi-solusi yang justru kadang membuat sesuatu polemik. Nah, untuk itu kesadaran berpolitik ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat baik bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi para petugas gereja dan juga warga gereja. Nah, dalam hal ini tentu tema kita adalah politik dan gereja, gereja dan politik gereja. Ini sangat luar biasa, dan tentu ini akan kita dengarkan saudara-saudara sekalian, dibawakan oleh Amang yang kita banggakan, sahabat yang kita kasihi, abang yang kita kasihi juga, yang begitu luar biasa berkiprah tidak hanya di HKBP
tapi juga di negara ini sudah menghias atau menulis tulisan yang baik, hiasan yang baik di negara kita, dan itu kita boleh bangga. Dan tentu sebelumnya kita boleh memberikan apresiasi buat beliau. Marilah kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Kami senang Abang Anda boleh menyediakan waktu dan memenuhi undangan kami. Untuk tidak berpanjang-panjang, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kepada sekalian kita yang ada di sini untuk bersama-sama boleh sharing dan bertukar pikiran tentang topik yang sangat menarik di kita pada tahun-tahun ini. Selamat datang dan selamat memberikan kontribusi yang luar biasa Abang Anda. Hasian. Pakai hasian lagi gitu ya. Harus mulai tema. Selamat. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Kita tidak akan berlama-lama lagi, Amang Saud. Untuk sesi ini, karena hanya ada satu sesi, kita memberikan waktu 30 menit ya Amang, untuk ulasan Amang. Baik. Selanjutnya, sampai dengan selesai, kita akan mengadakan tanya-jawab, yang mana setiap pertanyaan akan langsung Amang Saud jawab. Mau lihat ya? Silahkan Amang. Baik, terima kasih kepada moderator, juga Amang Pendeta Resort, juga Amang Situaleo ya, Tagalung, yang terus-menerus berupaya mencerdaskan bangsa dan HKBP. Saya langsung saja masuk, karena memang ini cukup membutuhkan waktu panjang sebetulnya memahami proses-proses politik ini. Jadi saya disiplin saja pada PowerPoint. Jadi yang pertama, memang di awal mula-mula hidup manusia, bumi itu yang menjadi penguasa. Itu sebabnya muncul berbagai proses-proses dari manusia terhadap kuasa bumi itu. Dan itu mereka ungkapkan melalui ritus-ritus. Nah, itu sebetulnya merupakan proses politik paling awal dalam kehidupan manusia di bumi. Bagaimana manusia menanggapi kuasa? Ya, kalau di dalam pemahaman kuasa yang memaksa, kuasa yang menindih, kuasa yang sedemikian rupa menekan manusia. Dan ini kemudian dipahami dalam proses politik sebagai kuasa yang diberikan kepada pemerintah atau yang berwenang atau yang memiliki otoritas untuk memaksa. Cuma pemahaman politiknya, penggunaan kuasa exousia itu adalah untuk mematahkan atau menghabisi kejahatan. Penggunaan kuasa exousia. Yang kedua adalah kuasa dalam pemahaman dunamis, ya, seperti dinamo yang menghidupkan. Jadi ini dua jenis kuasa yang dipahami secara politik, dan itu ada di dalam Alkitab. Kuasa Tuhan juga yang dengan amarahnya bisa menghabiskan, menghanguskan, tetapi kuasa Tuhan juga yang menghidupkan, exousia dan dunamis. Jadi bumilah yang paling pertama memiliki kuasa exousia dan dunamis itu. Lalu pergerakan kemudian sebelum agama muncul, ini para ahli kemudian meneliti, baik Maurice Duperger dan lain sebagainya, termasuk juga Arend van Leeuwen, itu ahli sejarah terkemuka di bidang teologia.
Ini yang melihat lahirnya proses baru penataan masyarakat yang dimulai dengan di lembah Hindustan dan diikuti dengan lembah Wangho, lembah Nil, dan kemudian Tigris Efrat. Yang menarik adalah di 3 lembah lain itu tetap bumi dianggap sebagai lebih tinggi dari manusia. Bumi adalah pusat, center of gravity-nya. Jadi dan karena itu manusia selalu berada di bawah. Itu yang kemudian lahir jenis-jenis ritus menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah air, ya, dan secara lebih sistematis dibagi oleh agama Hindu. Jadi di 4 sumbu itu disebut sebagai agama bumi, ya, karena semuanya mengacu berpusat kepada bumi itu. Tidak heran kemudian kawan-kawan dari kalangan Hindu merumuskan sekaligus melakukan diversifikasi terhadap dewa-dewa. Ada Dewi Sri untuk kesuburan bagi para petani, ada Dewa Siwa untuk bencana alam dan lain sebagainya. Dan kemudian di Tigris Efrat lah lahir pembalikan total. Bukan bumi yang berada di atas manusia, tetapi manusia berada di atas segala yang ada di bumi. Dan itu diterima ketika Alkitab muncul. Nah, jadi kita bisa masuk ke bagian ketiga konsep politik Alkitab itu. Jadi manusia itu memperoleh status imago Dei, segambar atau serupa dengan Allah. Penguasa dan penakluk burung-burung di udara, ikan di air, dan harus bersusah payah, bekerja keras. Jadi terjadi pembalikan dan penghancuran kuasa bumi, kedudukan manusia di atas bumi. Dan kemudian juga semakin mengerucut dalam proses-proses yang lebih sistematik, kesatuan atau tahta dengan mesbah agama terjadi manakala Israel telah mulai mapan. Hakim-hakim pada masa itu menjadi pimpinan politik dan juga sekaligus pimpinan agama. Nah, di dalam situasi itulah muncul pemahaman bagaimana sebenarnya hubungan kekuasaan antara Tuhan dengan manusia. Jadi keseluruhan proses itu dilihat sebagai suatu bingkai kerangka politik. Belum ada kejelasan antara seorang pemimpin agama dengan seorang pemimpin pemerintahan. Itu menyatu di dalam diri tiap orang. Nah, yang selanjutnya kita bisa masuk ke bagian lain. Yang keempat, proses yang memunculkan konsep awal demokrasi itu. Teokrasi dan demokrasi. Nah, kita seringkali berpikir seolah-olah itu berada di luar Alkitab, seolah-olah itu perumusannya si Plato, Socrates, Aristoteles, ya, yang diikuti lagi dengan Rousseau, John Locke, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya secara jelas tampak itu di dalam Alkitab yang memulai sebuah revolusi pemahaman, revolusi sikap, dan yang memunculkan konsep politik pertama sesungguhnya. Jadi sejak perjanjian Sinai hingga periode hakim-hakim, konsep politik Israel itu adalah teokrasi. Dengan rumusannya, akulah Tuhan Allahmu, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lalu diberikan 10 perintah atau hukum Taurat. Ini sebetulnya sebuah deklarasi sebagai konstitusi bagi bangsa Israel, sebagai konstitusi bagi umat kerajaan Allah. Dan itu yang pertama
di dunia. Kalau kita hubungkan nanti dengan eklesia di Athena kuno, di sana belum ada konstitusi yang terumus yang mengatur hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, ya, antara Tuhan dengan sesama. Jadi konstitusi pertama di dunia ini dalam pengertian politik ANSI justru dilahirkan oleh Alkitab dengan 10 hukum Taurat itu. Dan kalau coba kita dalami, kita rujuk pada konstitusi-konstitusi di dunia ini, hampir semua mengambil ini. Ya, mulai misalnya dari hak asasi manusia, jangan membunuh. Ya, juga terhadap relasi-relasi yang lainnya. Semua sepertinya ditarik, ya, lalu dielaborasi ke dalam konstitusi-konstitusi negara di dunia. Jadi memang ini kekurangan kami para teolog, tidak terlampau banyak untuk menggali sumber-sumber dari Alkitab ini, padahal rumusan paling mendasar menyangkut politik, menyangkut hukum adalah dari Alkitab. Nah, para hakim memang pada awal Gideon hingga Samuel memang tidak memiliki hukum acara, ya, yang kita sebut sebagai undang-undang atau semacam pedoman beracara atau peraturan pemerintah atau di organisasi semacam peraturan organisasi atau PO, ya. Jadi yang paling ditampakkan di sana sudah ada satu dasar atau bingkai frame dalam relasi vertikal dan relasi horizontal itu. Dan pembagian kekuasaan seperti yang sekarang baik di politik maupun di agama memang belum dirumuskan sedemikian rupa. Nah, kita bisa masuk ke bagian lain menyangkut kelanjutannya. Nah, lalu di tengah-tengah bangsa Israel, manakala hakim Samuel sudah usia, terjadilah krisis agama dan sekaligus sebetulnya krisis politik. Dia mengangkat anaknya Yoel dan Abia menjadi hakim, dan di tengah-tengah elit-elit politik, elit-elit agama, sudah terjadi dekadensi moral yang memuncak pada krisis moral, ya. Manakala hakim Yoel dan Abia menyalahgunakan jabatannya, dia mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, ini yang kemudian melahirkan tuntutan reformasi dalam seluruh masyarakat Yahudi pada masa-masa itu. Jadi tua-tua Israel, ini dari sumber Alkitab, melakukan demonstrasi kepada hakim Samuel. Ya, konflik yang sangat tajam muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, kelompok status quo yang mempertahankan bentuk teokrasi, ya, adalah Samuel. Namun rupanya bangsa itu sudah tiba pada satu keputusan final, tidak bisa tidak, kita harus menunjuk atau mengangkat bangsa di tengah-tengah kita. Dan akhirnya gerakan reformasi, sama seperti reformasi tahun 98, itu berhasil juga. Samuel kemudian tunduk pada tuntutan untuk mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel. Dari sinilah sebetulnya konkretisasi awal suatu proses tatanan politik dimulai dalam kekristenan. Ya, yang dimulai dengan pengangkatan Saul sebagai raja. Kita bisa lanjut lagi ke bagian berikut. Nah, muncul dua pemikiran di dalam Alkitab itu dengan situasi lama, ya, hakim yang jadi medium
sekaligus juga representasi dari Tuhan dalam hubungan dengan manusia. Nah, proses yang dilakukan oleh tua-tua Israel itu ya bukan dari langit, bukan dari atas, bukan dari wahyu, tetapi dia muncul dari bawah. Jadi tua-tua Israel itu muncul dari bumi. Nah, dari sinilah terjadi sebetulnya proses berpikir bagaimana pengertian teokrasi dan apa unsur baru yang muncul dari aspirasi tua-tua Israel yang mewakili seluruh rakyat. Jadi di sini sebetulnya kalau kita nikmati membaca Alkitab, terjadi perjumpaan antara teokrasi dan demokrasi dalam pengangkatan Saul sebagai raja. Luar biasa sesungguhnya Alkitab itu kalau kita membaca dalam paling tidak rekonstruksi imajiner sedikit pada suasana pada saat itu, kita menjadi pembaca pertama atau yang menerima pesan pertama menyangkut pesan yang muncul menyangkut pengangkatan Raja Saul itu. Nah, uniknya Saul diberikan sesuatu yang di luar daya-daya rasional kita. Ya, Saul disuruh ayahnya mencari domba yang hilang, dan karena itu ia mencari pelihat. Samuel yang adalah pelihat dan juga diberi nubuatan oleh Tuhan tentang ciri Samuel. Ya, sesuatu yang bermakna mistis terjadi dalam munculnya Saul dalam proses sebagai raja itu. Mereka berjumpa tanpa mengenal atau berkomunikasi sebelumnya. Jadi sesuatu yang unik dan sangat mistis. Nah, lalu singkatnya di 1 Samuel 9 itu, Samuel kembali kemudian mengurapi Saul sebagai raja, dan pengurapan itu tidak menjadi yang final, tidak berhenti di situ saja. Samuel uniknya setelah melakukan proses yang kita katakanlah dulu itu teokrasi, dia memulai suatu proses demokrasi, ya, dengan mengajak pertemuan dengan tua-tua di Mizpah itu. Nah, syarat yang bermakna mistis itu juga dibuat di sana. Kita kalau coba merujuk ke Kitab Keluaran 18 ayat 21, ya pilihlah yang cakap, pilih yang kata cakap ini mengandung persyaratan-persyaratan kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan. Rupanya cakap pada masa itu sebagai kriteria adalah setingkat nabi. Nah, ini kalau kita hubungkan lagi, engkau akan menjadi kerajaan imam. Nah, rupanya dalam pemahaman Alkitab awal, bentuk kerajaan itu dipimpin oleh para imam. Ya, kalau Plato mengatakan pemimpin negara sebaiknya para filsuf. Kalau ini mengatakan syarat untuk menjadi pimpinan negara atau pimpinan politik harus memiliki persyaratan kecakapan sebagai nabi dengan kesanggupan bernubuat. Jadi Saul dilatih walau dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Saul memenuhi syarat kemampuan yang setingkat nabi. Lalu muncul istilah di Alkitab itu, meskipun Saul bukan seorang nabi, tetapi dia telah memiliki kemampuan seorang nabi. Nah, persyaratan itu menjadi sangat penting juga dalam proses-proses politik di Alkitab. Nah,
Jadi meskipun sudah memenuhi syarat dan diurapi, proses pemilihan ternyata juga dilakukan. Nah, lebih unik lagi kalau kita baca itu, kitab Samuel, pemilihan itu dimulai dengan 12 suku itu. Seperti kita sekarang ini, calon presiden itu dari partai. Agak unik dia. Jadi kalau kita analogikan, ya 12 suku itu seperti partai. Dan terpilih dari 12 suku itu adalah suku yang paling kecil, suku Benyamin. Dan setelah suku, barulah kemudian dari marga. Lalu dari marga baru kemudian pada keluarga. Dari si keluarga itulah kemudian muncul Saul sebagai yang terpilih. Dan dia diperhadapkan ketika Saul sudah terpilih, melalui kriteria, baik secara, kita katakanlah secara agamis, atau secara spiritual, atau secara mistis, maupun kemudian secara demokratis, dengan menampilkan dia ke hadapan para tua-tua. Dan para tua-tua secara aklamasi memberikan persetujuannya dengan sorak-sorai. Ini kalau konsep demokrasinya si Thomas Hobbes kan begitu. I give my consent. Saya memberikan persetujuan saya terhadap dia. Hal ini juga yang terjadi dalam proses-proses pemilihan. Kita ke bilik suara untuk memberikan saya setuju pada dia dengan mencoblos gambar dia. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali sesungguhnya, bahwa mekanisme teknisnya dulu lebih sederhana, jumlah penduduknya, juga mekanismenya yang sangat spontan. Nah, tetapi prinsip-prinsip di dalamnya adalah sungguh-sungguh terjadi suatu proses perjumpaan antara mekanisme teokrasi dengan mekanisme demokrasi dalam pengangkatan Raja Saul itu. Kita lanjut ke poin 8. Ya, Amang, waktu 10 menit lagi. Perumusan teokrasi setelah dari perjanjian Sinai, akulah Tuhan Allahmu dan engkau menjadi umatku. Nah, di sini agak muncul suatu rumusan baru. Apa sih yang dimaksud dengan teokrasi itu di dalam Alkitab? Nah, perumusan teokrasi yang dapat dilihat dalam proses itu yang penumpangan tangan oleh Samuel, lalu dia katakan, Roh Tuhan berkuasa atasmu. Itulah rumusan pertama dalam pengertian makna agamis itu, atau mistis atau spiritual itu. Dan kemudian penampakannya ya berubah menjadi manusia lain. Nah, ini dikaitkan dengan kata kudus. Kata kudus kan bukan berarti suci, tetapi berbeda, lain dari yang lain. Kadosi Yahweh, kadosi Israel. Artinya Allahmu itu berbeda dari ilah-ilah lain, dan karena itu juga kau harus berbeda dengan manusia-manusia lain. Nah, substansi dari berubah menjadi manusia lain ini yang sebetulnya mesti lebih dielaborasi lagi. Tetapi dalam bangsa-bangsa di dunia sekarang ini, berubah menjadi manusia lain ini sebetulnya juga menjadi satu pegangan umum ketika orang mengatakan jabatan itulah adalah persembahan. Jabatan itu adalah amanat. Ya, dalam pengertian perumusan sekarang ini untuk kata berubah menjadi manusia lain. Dia tidak lagi untuk dirinya. Dia tidak lagi berpikir tentang dirinya. Berubah menjadi manusia lain itu. Jadi ini rumusan yang sampai hari ini di Alkitab menyangkut kata teokrasi itu. Jadi kepada pemimpin, kalau kita maknai secara teokratis, ya
Tuhan berkuasa di atasnya. Kalau tidak, berarti dia tidak lagi bermakna teokratis. Dia harus berubah menjadi manusia lain. Ya, rujukan yang paling unik, yang paling pas dan paling alkitabiah, dia harus mengorbankan dirinya pada saat memegang jabatan itu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Apakah Presiden Jokowi sekarang mempersembahkan dan mengorbankan diri kepada rakyat? Itu makna teokratis yang mesti kita lihat bersama-sama. Menjadi bagian dari seluruh umat percaya untuk melihat ciri atau karakter dasar dari tiap penguasa. Itulah makna teokrasi politik itu. Kita lanjut. Poin 9. Nah, setelah nabi-nabi dan terakhir hakim-hakim, kita melihat Yesus. Banyak orang yang mengatakan apakah Yesus berpolitik atau tidak. Nggak usahlah kita tafsir di situ, kita dari Alkitab itu saja berangkatnya. Jadi pertama, ya Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, supaya kita juga tidak terjebak ya kata sorga melulu. Ya, seolah-olah mau membawa manusia ke sorga. Padahal Tuhan datang ke dunia. Ya. Supaya kita tidak melihat bagaimana proses-proses beragama ini berbicara tentang surga. Ya, dari nats ini aja kita sudah bisa tiba. Surga bukan urusan kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, urusan utama Allah adalah dunia ini. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, ya itulah yang menjadi core business, ya urusan utama dari Tuhan dengan mengutus anaknya yang tunggal itu. Kita mau mengatakan apa tentang itu? Nah, salah satu di dalamnya yang paling menentukan tentu urusan dunia ini adalah politik itu sendiri. Kemudian juga kembali lagi kepada Abraham, engkau akan menjadi kerajaan imam, datang lagi pada Yesus ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Penunjukan pada lokasi bumi yang tegas dalam doa Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 10 itu. Jadi ini merupakan satu kandungan utama, pesan utama dari politik Alkitab yang sesungguhnya, mengurus seluruh dunia melalui tatanan-tatanan yang sesuai dengan kehendak Yesus, atau yang kita sebut kehendak Tuhan yang diterakan pertama tadi pada konstitusi di perjanjian Sinai itu. Nah, politik apapun kata kita merupakan realitas dunia yang tidak tertolak. Bahkan sejak awal tadi, Saul muncul sebagai penguasa politik. Tidak bisa kita katakan Saul itu penguasa agama atau imam agama. Samuel masih ada. Jadi politik itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Politik menjadi urusan yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi pemahaman tentang Yesus, apakah Yesus berpolitik dan lain sebagainya, nats ini menjelaskan itu. Jadi Yesus berada di dalam. Dia tidak pernah menyisi. Dia bersama dan berurusan dengan kenyataan politik yang terjadi di dunia pada masa hidupnya. Ya, bahwa pada masa itu kata kerajaan, monarki, itulah satu-satunya bentuk dari sistem politik di dunia. Sampai reformasi yang digaungkan oleh Martin Luther. Sebelum reformasi gereja tidak ada bentuk negara
yang demokratis, tetapi semuanya adalah bentuk monarki. Belum ada negara bangsa, yang ada adalah negara kerajaan. Nah, kalau mau hubungkan itu nanti mungkin peneliti, terutama kawan-kawan dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP yang banyak mengikuti acara ini. Jadi bentuk kerajaan itu masih yang sangat mapan pada waktu itu. Jadi sangat jelas ya, urusan politik itu adalah urusan Yesus Kristus. Hanya saja apa yang menjadi isinya, apa yang menjadi substansinya, apa yang menjadi kandungannya. Jadi supaya kehendak Tuhan mewujud di bumi ini. Dan ini juga supaya kita sedikit berubah di dalam doa kita. Sampai hari ini saya selalu mendengar doa politik. Ya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Doa politik itu. Kalau saya berdoa tidak begitu lagi. Bapa kami yang bertahta di seluruh tempat, di seluruh waktu, di seluruh suasana. Itu akan merubah mindset kita bahwa Allah Bapa bukan hanya Raja Surga, tetapi sepenuhnya, seutuhnya, dan seluruhnya adalah Raja seluruh jagat raya. Seluruh yang ada, ya, yang tidak kita ketahui tempat itu pun dia ada. Ya, jadi dia doa itu doa politik Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Allah yang bertahta di seluruh bumi juga kan, di seluruh jagat raya. Nah, kalau dalam mindset kita, terutama dalam pemahaman yang terinternalisir di dalam diri kita bahwa Allah itu adalah Allah yang merajai seluruh jagat raya, maka pemahaman politik dalam diri kita otomatis sebetulnya akan berubah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dan kawan-kawan senior dan junior yang pendeta dan juga seluruh kita yang hadir di sini melalui webinar ini mulailah mengubah doa itu. Jangan hanya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, seolah-olah tidak bertahta di bumi ini. Inilah kekacauan yang muncul secara politis. Tanpa kita sadari bersama-sama. Nah, lanjut. Saud, waktu sudah pas 30 menit. Namun ke saya poin memberikan tiganya, waktu dari Yesus 15 menit ini. lagi buat Amang Saud. Silakan Amang. 15 menit. Nah, saya lanjutkan langsung saja. Jadi yang dimaksud dengan Yesus yang perpasif itu, dia memang memasuki semua realitas yang ada di dunia ini. Jadi dia menyerap, ya, perpasif itu, penyerapan, ya, lebih dari absorb itu, perpasif itu. Nah, kalau absorb itu menghisap dari atas dia atau menghisap ke dirinya, tapi perpasif itu dia menyerap dalam kebersamaan, ya, dia berada di dalamnya. Bukan menyedot. Nah, jadi tindakan politik Yesus itu perpasif. Makanya dia tidak menyedot misalnya Sanhedrin, tidak menyedot Imperium Romawi, tapi dia masuk ke dalamnya dan kemudian disitulah dia olah semuanya. Yang disebut permission itu. Jadi dia rembeskan semua prinsip-prinsip, nilai-nilai keilahian itu ke dalam realitas politik itu, terutama pada penguasa dan struktur-struktur di dalam seluruh tatanan politik, baik yang bersifat politik formal dalam arti pemerintah dari mulai presiden sampai ke RT kita, juga pada organisasi-organisasi lembaga kemasyarakatan.
Jadi dia tidak mengambil alih, ya, dan juga tidak menghancurkan struktur itu. Tetapi dia memasukinya, ini yang kita sebut selalu untuk proses-proses membaharui, ya, membaharui substansi berpikir, pola tindak, dan juga membaharui struktur-struktur yang tadi agar berjalan ke arah yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Jadi perpasif dan permesil itu menjadi sesuatu yang totally dijalankan oleh Yesus. Jadi tidak seperti pola berpikir kita, Yesus dikatakan tidak berpolitik, anti politik. Tidak, karena harus dimulai dulu dengan pemahaman, ya itu yang saya katakan kita ini juga dipengaruhi oleh tradisi mesianik Yahudi, karena tradisi mesianik Yahudi itu adalah lahirnya seorang raja yang maha jaya, yang dikdaya menguasai semua, raja yang sungguh-sungguh dahsyat, lalu dia mengatasi seluruh kerajaan yang ada di bumi ini. Jadi dalam pengertian pimpinan politik ansik, itulah tradisi mesianik Yahudi. Kita pun berpikir begitu menyangkut makna teokrasi maupun pemahaman-pemahaman agamis yang selama ini terjadi. Padahal siapa sih Yesus? Nggak mungkin Yesus merebut tahta di bumi ini. Dia raja segala raja. Kepadanya sudah diserahkan kekuasaan di surga, di langit, di bumi, dan dari segala tempat. Tidak akan mungkin dia mendegradasi keilahiannya untuk tampil sebagai pimpinan politik, ketua umum partai politik, lalu kemudian maju untuk mengambil alih tampuk kekuasaan politik. Dia beyond, melampaui itu. Jadi salah kaprah kita untuk berpikir Yesus tidak berpolitik karena tidak mengambil alih kekuasaan, tidak mengambil tampuk kerajaan, tidak menjadi ketua umum atau pimpinan tertinggi suatu partai. Bukan itu jenis politik Yesus. Politik Yesus adalah mengisi, merembeskan semua nilai-nilai itu ke dalam seluruh urat nadi struktur-struktur politik formal maupun struktur-struktur politik informal di dalam seluruh tatanan kehidupan di dunia ini. Kita bisa lanjut ke halaman berikut. Nah, jadi ini yang kemudian saya sebut bahwa gerakan politik Yesus adalah spiritual movement, ya, gerakan spiritual, memasuki semua kuasa dan struktur yang ada untuk menyerap apa sih yang terjadi di sana. Adakah kecelakaan di sana? Adakah pemahaman yang salah di sana? Adakah perilaku yang salah di sana? Dan setelah itu, dia memberikan semacam formula, ya, juga memberi energi, dia rembeskanlah itu, substansi nilai dan prinsip-prinsip keilahian ke dalam kekuasaan dan struktur yang ada. Kita lanjut pada halaman berikut. Nah ini paling menarik juga. Selama ini eklesia, exkaleo katanya, dipanggil keluar. Seolah-olah itu Alkitabiah dalam pengertian mindset itu. Padahal ini diadopsi oleh Rasul Paulus pada saat persekusi yang sangat luar biasa. Dan kalau saya melakukan rekonstruksi imajiner terhadap proses ini, saya sungguh terharu dengan Rasul Paulus. Ya, kalau kita baca buku Martha Sordi itu, ya, Christianity in Imperium Roma, aduh, kita pasti menangis bagaimana persekusi yang sangat, pahit, menyakitkan luar biasa.
di pengikut Yesus mula-mula. Ya, Yesus yang memulai gerakan itu, lalu kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi mungkin kaum yang di atas saya, senior-senior yang di atas saya, yang sudah remaja pada tahun 1965, ya, dan kemudian memahami bagaimana pembantaian PKI di Indonesia oleh rezim Soeharto tanpa pengadilan, tanpa apa dan lain sebagainya. Lebih dari situ yang dialami oleh jemaat atau pengikut Yesus mula-mula. Nah, dalam situasi yang demikian, ya, termasuk oleh intelnya Imperium Romawi, manakala ritus perjamuan kudus dilakukan, diintip, lalu ditangkap, loh, ini pengikut Yesus ternyata peminum darah. Ini darahku, minumlah. Ini tubuhku, makanlah. Itu ditangkap oleh kekuasaan Imperium Romawi. Ini aliran pemakan daging. Ini aliran peminum darah. Jadi itu yang mengakibatkan persekusi yang sangat luar biasa terjadi pada jemaat mula-mula. Jadi waktu 4 menit lagi, apalagi Yesus itu masuk dalam jurisdiksi Romawi, dihukum dalam tatanan hukum Romawi. Makanya ada 4 status yang dikenakan kepada pengikut Yesus. Itu yang pertama sebagai malum ilegal, ya, durjana yang melawan hukum atau durjana yang anti pemerintah. Mereka seluruh rakyat wajib membunuh pengikut ini. Ya. Siapapun harus membunuh, begitu diketahui. Ya, lalu di tengah suasana itu Paulus, menurut saya Paulus yang memberlakukan penamaan eklesia ini. Nah, manakala dikatakan ini eklesia, penguasa-penguasa Romawi, ya, karena mereka juga tahu apa itu eklesia dalam dunia Athena kuno, ya. Jadi berubah pikirannya. Loh, oh ini ternyata bukan aliran agama yang durjana itu. Dengan memakai kata eklesia, badan politik demokrasi pertama di dunia pada tahun 529 sebelum Masehi. Jadi dengan itu ada semacam baju ya yang dipakaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula tanpa mengubah badan, apalagi substansi dan spiritual dari jemaat mula-mula itu. Nah, oleh proses-proses itu kita, ya, Rasul Petrus juga, Lydia, Dorcas di dalam kisah para rasul yang berjuang sedemikian rupa sehingga beroleh status yang baru yang disebut non-impius ilegal itu. Tidak lagi durjana, tetapi tetap tidak sah. Tidak sah, belum sah. Masih jadi karena itu hanya aparatus negara atau aparatus hukum yang boleh menyentuh mereka. Lalu terus bergerak. Ya. Kemudian mereka menjadi legalis religius, agama yang sah. Tidak ada lagi konsekuensi apapun. Lalu berangkat menjadi officio religio itu, negara agama. Ya, luar biasa proses perjuangan itu. Termasuk kerangka strateginya untuk memakai baju yang disebut eklesia. Ya, jadi kita selalu memakai eklesia yang kemudian bahasa Portugis igreja itu, kita tidak sadar bahwa itu adalah badan politik demokrasi pertama di dunia. Yang kemudian seolah-olah menjadi gereja, milik gereja mata gitu. Kita lanjut pada halaman berikut. Halaman berikutnya, ya. Ya, jadi ini informasi
pada masa inilah kemudian ya oleh proses itu menurut saya terjadi amandemen. Jadi tidak revisi dari konstitusi yang tadinya kerajaan Allah di bumi, kita kemudian menyebut Kristen ya di seluruh dunia ini, muncul pasca kita sudah diterima menjadi religio official ya, officio religius itu, kita kemudian membaca Alkitab dan sungguh luar biasa proses-proses yang terjadi di jemaat mula-mula itu, sehingga lahir menurut saya, pembacaan saya dari Kejadian sampai Wahyu, ya, ini muncul sebetulnya, cuman kita tidak mau merumuskannya, baik per sinode ataupun di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, untuk melihat sebetulnya membuat semacam satu bentuk perumusan ya yang disebut konstitusi kerajaan Allah, penambahan dari Galatia 5 itu ya. Kalau tadi kredo perjanjian Sinai yang sangat kita pahami, teokrasi itu berisikan 10 hukum Tuhan, ditambah lagi dengan 9 butir penjabaran yang dinamakan buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini menurut saya konstitusi ya yang penggabungan, kita sebut penambahan, boleh kita sebut kompilasi, bisa kita sebut dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Jadi ada jadinya 19 pasal konstitusi yang menurut saya lebih dari cukup untuk menata dunia politik, menata dunia ekonomi, sosial, budaya dengan 19 pasal ini. Ya. Jadi konstitusi kerajaan Allah yang harus diwujudkan di dunia ini ada 19 itu. Ya, disitulah eklesia atau gereja berada, hadir, terpanggil, ditugaskan dan dimandatkan, menjadikan 19 pasal konstitusi ke dalam kekuasaan dan struktur politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu, dan lain sebagainya. Itulah embanan atau misi gereja di dunia dalam seluruh tatanan atau dimensi kehidupan ini. Jadi, ini sangat luar biasa. Opung Nababan mengatakan harus lagi lebih di ini substansi hukum politik Paulus, ya, karena Opung Nababan adalah ahli perjanjian baru, mencoba penarikan apa yang pola pikir Paulus, pengutamaan hukum kasih, ya, Ulangan 6 ayat 5 yang diangkat Yesus menjadi hukum terpenting dalam konstitusi kita ini. Ya, lanjut kita. Anang Saud, terakhir. Mohon maaf, Anang Saud, saya tambahkan 12 menit untuk ke halaman berikut. Ya. 12 menit dari sekarang. Halaman berikutnya. Jadi ke arah politik gereja, inilah mungkin yang paling penting sekarang bagi kita yang hidup di tengah-tengah negara-negara yang sudah menjadi hakikat umum di dunia ini. Jadi kita terbantu dengan Philip Wagomen ya, dalam bukunya Perspektif Christian on Politics. Dia tidak mengurai, dia tidak merumuskan, dia tidak menteorikan. Tetapi dari penelitiannya, dia tiba pada 7 level, 7 aras politik gereja. Dan itu fakta sejarah. Kalau kita telusuri semua, kita akan menemukan itu dari dulu sampai sekarang.
Dan sekarang ini pun terjadi, itu di seluruh dunia, ya politik gereja di tengah-tengah kehidupan negara. Yang pertama, influencing di etos itu. Etos itu bukan etis. Etos itu sudah kegairahan sikap. Ya. Jadi bagaimana mempengaruhi orang per orang. Ya. Di atas etos itu ada namanya patos. Jadi etis, etos, patos. Nah, jadi etos ini sudah terinternalisir, sudah mendarah daging pada dirinya, ya, apabila menjadi politician atau pimpinan politik atau warga politik, pada dirinya sudah akan lahir sikap-sikap yang memang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang paling ideal dari keilahian. Itu yang dimaksud dengan influencing di etos ini. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajarkan lagi teori-teori etika, rumus-rumus etika, bagaimana orang Kristen memahami ini, tetapi dia sudah membentuk karakter and custom. Ini influencing di etos yang dimaksud. Ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang, paling tidak orang-orang Kristen, melalui proses-proses pengaruh yang dilakukan oleh gereja, di dalam dirinya sudah mendarah daging 19 pasal konstitusi kerajaan Allah itu. Nah, itu influencing di etos yang dimaksud. Yang kedua, kita lanjut yang nomor 2 dari 7 aras ini. Yang nomor 2-nya. Ya. Nah, jadi nomor 2. Nah, ini mendidik, ya. Educating, ya. Dia tidak mengutarakan teaching. Educating itu bukan mengajar, tetapi mendidik. Kalau mengajar itu transfer ilmu pengetahuan, tapi educating, mendidik. Mendidik itu juga tetap ada character building. Ya. Jadi mendidik pada isu-isu tertentu. Apakah isu lingkungan, apakah isu SARA, apakah isu Danau Toba, dan lain sebagainya. Gereja setiap saat harus menggelar itu. Sehingga jemaat atau orang warga-warga Kristen maupun warga negara di Indonesia itu bisa tercukupi informasi yang kemudian membentuk pola sikap. Ya, karena kalau gereja melakukan itu akan terjadi saling pemberian informasi. Seseorang yang memperoleh informasi, dia akan berubah pikiran. Seorang yang sudah berubah pikiran akan berubah sikap. Ya, sikap itu yang kemudian menjadi tindakan. Jadi mendidik warga gereja untuk isu-isu tertentu, termasuk yang dilakukan oleh pendeta resort Kebayoran Baru ini dengan Pak Leo dan lain sebagainya. Ini kan poin 2 ini sekarang kita sedang terjadi. Educating the church on membership. Isu politik di saat ini. Kemarin ada isu pendidikan, yang sebelumnya ada lagi isu lain-lain. Ini peran politik dari Kebayoran Baru sekarang yang nomor 2 ini sedang terjadi. Yang ketiga, church lobby. Nah, jadi memang harus dilatih warga gereja untuk melakukan lobby-lobby. Ya. Pendekatan terhadap para pengambil keputusan. Itu dulu kalau Opung Nababan masih ingat, nggak tahu beliau karena sudah pensiun. Syarat pendeta di kota-kota dulu, kemampuan bahasa, tetapi kemampuan melakukan pendekatan. Kalau seorang pendeta resort di Bandung misalnya tidak bisa bertelepon langsung kepada kiai, kepada camat, kepada RT, kepada RW, nggak bisa. Waduh, bagaimana Injil? Injil itu komunikasi. Jadi dia harus bisa melakukan lobby.
ini yang mengakibatkan gereja itu irrelevan sehingga ditutup, ya, diserbu. Kalau ada kemampuan-kemampuan untuk melakukan lobby, ya, saya bisa buktikan di Bandung. Ini, ya, kepada RT-nya, RW-nya, lurahnya, lalu pada Pak Kiai dan lain sebagainya. Beberapa harus kita tanya sekarang para pendeta kita yang di daerah-daerah majemuk, daerah-daerah heterogen, ya, bagaimana dia? Bisakah Pak pada saat tertentu hanya dalam 1 jam dia bisa jamin bisa bertemu misalnya. Jadi ini church lobby ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat plural. Bukan dalam pengertian lobby anggaran dari APBN sekianlah untuk HKBP. Tidak itu. Ya, anggaran dari Pemkot Ciantar kepada distrik HKBP bukan itu. Tetapi lobbynya bagaimana? Seperti tadi, perpasif dan permission itu. Sehingga kawan-kawan, kiai kah, ustadz kah, yang kawan-kawan pastor kah, kawan-kawan dari kawan-kawan dari Hindu Buddha, sungguh-sungguh memahami. Tidak hanya sekedar mengerti, oh iya. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat ini sebagai satu program khusus ke depan. Ya, entah siapapun nanti Eporus ya. Tapi tidak perlu Eporus yang melakukan ini. HKBP Kewabaran Baru sudah bisa nih. Latih dulu pemuda, kaum ibu, kaum bapak, 10 orang. Kan gitu. Di sini sekarang sedang dikritik. Ternyata dari APBN 94 miliar untuk influencer dikeluarkan negara. Iya kan? Jadi HKBP juga perlu. Ini untuk church lobby ini kan influencer ini. Mempengaruhi. Ya, cara merembeskan nilai itu kan mempengaruhi. Ya, saya berharap Kebayoran Baru ya 2-3 minggu lagi lakukan how to organize church lobby ini. Ya. Apalagi nanti Opung Nababan ada itu punya buku The Third Sight. Ya, yang bisa dari pola pikir The Third Sight itu kita bisa memasuki relung-relung berpikir dari para orang-orang yang berbeda, bertentangan, bahkan anti kita sekalipun. Kalau kita memasuki itu. Yang keempat, supporting. Nah, ini agak susah ini sekarang ini. Nah, ini banyak pertanyaan. Bolehkah kita mendukung calon? Nah, kalau gereja yang sungguh-sungguh dengan tadi 19 konstitusi itu, dia harus rumuskan dulu kriteria terhadap pemimpin. Lalu kemudian dia mapping, pemetaan. Kalau misalnya Pak Leo Tagalung maju suatu ketika entah jadi caleg atau jadi calon bupati, calon wali kota. Juga mungkin ikut Tiur Maida Stapu Bolon misalnya. Nah, harus dibikin kriterianya dan ada scoringnya. Dia rajinkah ke gereja? Scoring 5. Ya. Apakah ada prestasi, kualitas ya? Nah, jadi di scoring. Jadi nanti bukan gereja yang menentukan siapa calon terbaik, tapi dirinya sendiri melalui scoring itu. Yang berisi kapasitas, kapabilitas, loyalitas, kredibilitas. Nah, itu bisa kita bikin beberapa variabel, sehingga nanti tinggal sehingga yang didukung oleh gereja nanti, bukan didukung, oleh diri sendiri sebetulnya. Dia akan katakan, dari misalnya 10 calon dari Kebayoran Baru, hanya untuk 1 tempat perebutan jabatan itu, dibikin itu, orang-orang akan tahu, oh iya dia yang paling layak, bukan saya. Karena berdasarkan kriteria yang objektif. Oh, untuk caleg di Tapanuli Utara,
tentu gereja-gereja di HKBP di Tapanuli Utara bikin. Oh, si Tumorang ini berdasarkan apa ini? Kehadirannya di gereja, partisipasinya, sikap-sikap dalam kehidupan, ya, ini dan lain sebagainya. Itu dari 19 konstitusi itu, butir konstitusi, bisa kita urai nanti, sehingga nanti muncul, oh ya tidak ada yang bisa menolak apa yang didukung oleh gereja ini. Dia memang calon bupati yang terbaik, dia memang calon legislatif yang terbaik, tapi kan kita tidak pernah coba karena takut, atau karena bingung, atau karena tidak mau memulainya. Jadi ini sangat penting seperti partikular ini. Oh maaf, ini loh kriterianya yang terisi scoring ini, ternyata Anda 90. Ini Anda 80. Ditempel di papan pengumuman gereja scoring itu. Sehingga jemaat tahu, oh inilah, kepadanya lah kita berkenan. Jadi jangan juga sudah habis, kata netral, bingung saya dengan kata netral. Gereja itu tidak pernah disuruh Yesus netral. Independen iya. Netral itu, ya maaf kata, banci. Udah habis, Bang. Jadi independen itu adalah kemerdekaannya untuk mengambil keputusan berdasarkan imannya itu. Itu independen. Dia harus menentukan sikap dalam semua hal. 5, udah waktunya juga ini. Waktu sudah habis, Amang Pendeta Saud Sirait, mohon maaf. Habis. Berapa slide lagi, Amang? 1 menit 1 slide, boleh, Amang? Yang kelima, Sudah habis. ya, menjadi partai politik ini ada 2 sikap ya dan tidak menyimpang. Ya, ini menurut saya tinggal soal relevan atau tidak relevan saja. Jadi kita lihat relevansinya di Indonesia dan di negara lain. Nomor 6, civil disobedience. Ini sangat langka dilakukan. Ya, tetapi udah jelas ini pernah terjadi dan lain sebagainya. Nah, ya ini participating in revolution juga bisa. Nah, bukunya Opung Nababan silakan baca. Apakah ikut dalam revolution itu? Ya, jadi terima kasih. Mungkin kepanjangan, mohon maaf kalau ada yang kurang atau lebih. Terima kasih, Amang Pendeta Saud Sirait. Memang ini ulasannya tidak bisa secara singkat ya, Amang ya, karena begitu banyak hal yang harus dibahas. Tapi demikianlah, Amang. Terima kasih atas ulasannya. Kita sampai ke bagian pertanyaan, Amang Pendeta ya. Jadi adapun pertanyaan, saya ulangi lagi, Amang. 1 pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Amang. Untuk mengawali pertanyaan kali ini, saya akan mempersilahkan Amang Pendeta Timbul untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, Amang. Selamat siang kepada Bang kami, narasumber yang kami hormati dan sayangi. Tentu kami merasa terberkati dengan uraian-uraian yang cukup bertenas, dan sebetulnya saya tidak ingin bertanya, tetapi lebih menyambut ke pemaparan yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, terlebih bahwa sebetulnya ketika Saul diangkat, yang tentu adalah berdasarkan kekudusan, ya, kados Israel, kados Elohim, artinya Allah yang kudus, tentu juga umat yang kudus membutuhkan pemimpin yang kudus. Dan salah satu kriteria tadi yang saya lihat adalah ya, dapat dipercaya, katanya. Dan tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar dari salah satu dari 19 konstitusi tadi, dan hanya persoalan yang menarik, dan sebagai warga negara dan warga gereja, kita juga terkadang tidak terlepas dari persoalan untuk menyatakan persetujuan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh para tua-tua Israel ketika Salomo disampaikan untuk menjadi raja. Nah,
setiap organisasi tentu akan memiliki mekanisme dalam hal pendelegasian dalam pengertian pelayanan di tengah-tengah gereja. Kalau secara partai politik, mungkin dalam bahasa politik itu mungkin kekuasaan. Tapi kalau dalam bahasa gereja itu dianggap adalah persembahan atau juga adalah pelayanan. Kira-kira kait-mengkaitnya dengan gereja sebagai organisasi, atau katakan gereja karena masih ada di dunia, dia adalah sebagai organisasi. Dan tentu dalam iman kita kepercayakan bahwa gereja adalah penampakan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia yang mempunyai tugas untuk mewartakan keselamatan ke seluruh dunia. Persoalannya adalah gereja juga harus terlibat dalam pemilihan. Nah, seperti yang kita sampaikan sekarang ini. Kira-kira scoring apa yang kita bisa buat dalam kaitannya cakap, begini sampai yang dapat dipercaya kira yang tadi itu. Karena gereja, apalagi kalau khusus HKBP ini kan sangat luas. Nah, kalau di negara tentu ada badan yang pernah Abang pimpin, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Kalau di gereja itu gimana nanti kira-kira itu, Bang? Terima kasih, Horas. Langsung dijawab ya? Langsung dijawab, Amang Saud. Silakan, Amang. Kan memang negara juga bikin kriteria. Nah, kita memang harus memulai. Dan menurut saya bisa di tiap tim jemaat bikin usulan-usulan kecil. Gitu kan. Kalau di urusan negara nggak mungkin kita mengatakan Kristen, ya kan? Tetapi substansi dari kekristenan itu, jadi misalnya sikapnya terhadap pluralitas, ya, sikapnya terhadap keadilan dan lain sebagainya. Kan? Jadi kalau saya dalam pengalaman empirik, ya mungkin bersama Opung Nababan, saya misalnya seorang Gus Dur itu meski Islam, tetapi sangat pendeta sekali. Jadi bisa kita rumuskan nanti beberapa scoring itu. Nggak sulit. Apa yang menjadi kebutuhan objektif di negara, apa yang menjadi kebutuhan objektif di tengah-tengah gereja kita. Jadi di situ nanti proses itu kita mulai. Terima kasih Amang Pendeta, sangat luar biasa. Sudah langsung ongoing proses itu. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya, Amang Saud ya. Ya. Di sini ada pertanyaan, apakah ada gereja? Ini kebetulan dari Ibu Mary Monalisa Nainggolan. Apakah ada gereja atau sinode gereja di Indonesia yang saat ini memiliki komunitas di bawah naungannya yang fokus dengan program-program pendidikan atau pelatihan bagi warga gereja untuk menyiapkan atau mengkader mereka secara pengetahuan, karakter, dan etos spiritualitas Kristen sebelum terjun ke dunia politik atau pemerintahan? Perlu relevankah hal ini di atas dilakukan? Silakan Amang Saud. Ya, setahu saya tanpa satu proses rencana ada. Tetapi kalau dia menjadi sebuah proses yang terprogram melalui keputusan sinode kah, keputusan dari pimpinan satu sinode kah, itu belum. Padahal menurut saya itu sangat perlu, teramat perlu. Baik. Yang lain. Sudah cukup Amang untuk jawabannya? Ya, udah. Oke.
Kita ada pertanyaan dari YouTube ya Amang ya. Ini ada dari Adi Krastafara. Saya mesti membacakan, ada beberapa ulasan sebentar. Raja harus mendapat legitimasi dari gereja. Dengan demikian, posisi gereja menjadi lebih tinggi dari negara yang diwakili oleh paus, khususnya negara-negara Eropa. Namun bisa kita lihat, pada saat ini gereja tidak ada harganya lagi di dalam sistem kenegaraan. Dalam kurung, rujukan berbagai peribadahan dan pembangunan gereja selalu dipersulit, bahkan didemo. Pertanyaannya, bagaimana Bapak memandang fenomena tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat negara dan gereja sejalan dan saling menguntungkan dalam hubungan kerjasama? Demikian, Amang. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini saya kira sangat substansial ya. Soal legitimasi dan lain sebagainya, bahwa gereja tidak memiliki makna lagi. Itu sebabnya terjadi proses perizinan dan penolakan. Kembali saya katakan, sebetulnya kalau ada sedikit saja kehendak yang ilahi dari kita, Indonesia ini sangat dibekali dengan semangat silaturahmi. Semua suku. Jadi kalau kita datang dengan kerendahan hati, motivasi, kebersamaan, ya, ini pengalaman empirik, itu ada juga saksinya Emeritus Nababan. Ya, di saat peristiwa Yasmin dan Ciketi, ya, HKBP Bandung Reformanda mengurus izin pendirian gereja saat kasus Yasmin dan Ciketi di Bandung. Ya, jadi jemaat-jemaat itu dengan rendah hati, ya humble lah. Izin itu keluar nggak nyampe 1,5 bulan. Meskipun ada pertemuan dilakukan yang anti, sebanyak 200 orang menandatangani tidak boleh gereja berdiri di situ. Tetapi melalui proses itu, bisa keluar izin 1,5 bulan. Jadi kita pengertian gereja tidak lagi bermakna. Saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendeta dan pimpinan-pimpinan, ya, di kantor pusat maupun di distrik atau sinode-sinode lain, ya, nggak usah kita berpikir orang lain dulu, diri kita dulu, ya. Jadi bagaimana kita ke teman sekelas, saya yang sudah berkeluarga dengan tetangga, ya, ulang tahun tetangga saya bersilaturahmi, dan ketika saya butuh soal yang bersifat gerejawi, ya, meskipun dia tidak membantu, tetapi tidak lagi menentang, iya kan? Upaya kita dia membantu, ya, tapi minimal dia tidak menentang. Ya, saya bersyukur ya HKBP yang tadi itu oleh jemaat-jemaatnya, kalau dikalkulasi hampir 800 juta bantuan kawan-kawan muslim HKBP Bandung Reformanda. Jadi kalau ini terus, saya kira akan berbeda. Pemerintah juga akan melihat tidak karena pernyataan politik, kritik, dukungan dan lain sebagainya, tetapi melalui persuasi-persuasi, membangun kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian. Nah, menurut saya itulah Injil juga. Injil tanpa komunikasi nggak ada artinya. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjut, Amang, ya, karena ada banyak sekali pertanyaan, Amang. Selanjutnya orang yang sama kebetulan, saya masih menyebutkannya. Apakah politik gereja
sudah membawa dampak dalam kesejahteraan jemaat gereja pada saat ini? Kemudian, bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem politik gereja yang dinilai jauh lebih dahsyat, rumit, dan menegangkan ditimbang sistem politik negara pada saat ini? Itu menurutnya ya, Amang ya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan, Amang. Ya, kita bicara nggak usah parsial dulu. Ya. Saya yakini kalau kepentingan warga negara keseluruhan dipikirkan oleh gereja, automatically jemaatnya juga. Ya, nah ada sisi-sisi lain ya yang senantiasa, makanya saya selalu mengatakan guru terbaik saya itu Emeritus Nababan ada melalui organisasi Kristen, ya itu juga kan gereja yang melakukan partisipasi dan lain sebagainya, tetapi memang tidak ditopang oleh organisasi gereja gitu, seperti PIKI, GMKI, GAMKI, Parkindo, PGI juga sempat juga sebetulnya membuat pelatihan politik. Ya. Di putusan sidang raya tahun 71 kalau nggak salah muncul partisipasi gereja dalam pembangunan. Nah, dari situ dielaborasilah perlunya pendidikan politik, dan karena itu kesejahteraan yang menyeluruh, sama seperti Yesus yang tidak beragama Kristen menurut saya Yesus, ya, tapi dia Tuhan, gitu. Nah, yang kedua soal bagaimana sekarang pemilihan di HKBP, kan itu yang dimaksud, ya. Kalau ya ini kita mesti meratap sebetulnya. Seharusnya gereja memberi contoh, menjadi saksi, ya saksi-saksi Injil dalam proses dan sikap-sikapnya. Negara sudah membuat satu bentuk keindahan. Bagaimana seorang menjadi calon, bagaimana dana kampanye, bagaimana kampanye. Negatif kampanye boleh, positif kampanye boleh, black campaign tidak boleh. Jadi kalau memang ada orang yang pernah mengatakan, saya tidak mau jadi Eporus, lalu kemudian dia mau menjadi Eporus, tidak dapat dipercaya, itu perlu disebarkan ke seluruh peserta. Ada positif campaign, dia pernah berprestasi. Secara gereja ini berhasil mengamankan daerah Lombok apa dan lain sebagainya. Tapi kalau black tidak boleh. Misalnya dia narkoba padahal tidak dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan 3 tahun ini dan apalagi sepanjang tahun ini melihat kalau seorang calon Eporus meminta tolong kepada warga jemaat untuk mendukung dia jadi Eporus, dia sudah akan kehilangan wibawa selamanya. Apalagi kalau dia meminta uang, fasilitas. Saya bisa buktikan melalui saksi-saksi. Orang yang memberi fasilitas, misalnya dia membayar hotel bintang 4 untuk pertemuan di Medan. Saya bisa saksinya. Itulah yang terjadi. Makanya memang HKBP ya, harus bikin di aturan-peraturannya mekanisme ini. Ya. Apakah akan dibentuk panitia nominasi sehingga tidak lelah siapa calon. Panitia nominasi kemudian mengurai sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatif. Lalu itu disampaikan kepada jemaat. Bisa diatur di dalam aturan peraturan kita. Bolehkah meminta uang atau dana kampanye? Diatur seperti negara. Perorangan boleh 50 juta, perusahaan boleh 100 juta, tapi perusahaan negara tidak boleh. Nah, keadaan sekarang, oleh proses ini, calon-calon justru membuat perpecahan sampai ke atas bawah.
Karena timnya dia di bawah menjelek-jelekkan yang satu. Mencari dana. Dan lain sebagainya. Bagaimana dia nanti menegur? Misalnya penguasa sana, orang kaya sana, pejabat sana, membantu uang, membantu jaringan. Saya tahu persis. Nah, bahkan ada penguasa memerintahkan beberapa bupati yang di Jakarta. Mengaku kepada saya. Rusak sudah. Menangis kita. Biarilah kita akhiri periode terburuk. Ya, kandidat calon kampanye ini. Untuk nanti kita perbaiki bersama-sama. Dan itu bisa muncul dari orang per orang. Merumuskan, usulkan ke komisi aturan. Dari tingkat jemaat, resort, ya, maupun Punguan Ina, Punguan Ama, Naposobulu. Bisa sekarang. Wajib kita apakan. Supaya peran gereja itu betul-betul perpasif dan permiasin itu. Terima kasih. Baik. Sepertinya sudah lewat 15 menit, tapi saya lanjut dulu ya Amang ya, karena ada banyak pertanyaan. Berikutnya dari Kemal Simanjuntak melalui Zoom ini. Pertanyaannya adalah, mengapa HKBP dan Protestan lainnya jauh ketinggalan dalam keterlibatan pendidikan bangsa dibandingkan Katolik dan pesantren yang sudah sangat masif hingga ke desa-desa? Demikian Amang, silakan Amang. Ya itu tadi Pak Kamal, tapi menurut saya sih secara organisasi ya, seringkali orang Kristen ini suka single fighter juga, ya. Jadi lembaga-lembaga kita sebut non organisasi atau non sinodi itu banyak yang melakukan, ya. Saya masih bisa bangga sebagai Kristen di Indonesia dalam hal itu, ya. Sebagai Kristen, bukan sebagai HKBP atau GPIB atau apa dan lain sebagainya. Karena apa? Kita kan masih gereja ritus. 95% urusan kita adalah ritus. Yang pertama tadi itu loh, di bagian pertama dan kedua. Ketika politik bumi. Kita masih sembahyang ini. Belum ibadah. Kalau ibadah itu dengan sembahyang beda. Tefili dengan abudah. Kalau abudah itu bentuk konkret, bukan ritus sembahyang. Nah, anutan gereja-gereja itu ya kita maklumi saja. Menurut saya 95% urusannya ritus. Ya, doa ini, doa itu, nyanyian ini, khotbah ini dan lain sebagainya. Seharusnya dalam setiap permingguan itu kan konsolidasi gagasan, konsolidasi program, dan konsolidasi SDM. Kalau di abudah. Jadi setiap hari Minggu itu kesempatan yang teramat luar biasa diberikan Tuhan. Bayangkan konsolidasinya. Tanpa diundang. Bahkan beri uang lagi. Orang datang. Itu kolekte itu. Persembahan itu. Itu seharusnya digunakan. Oh iya, melalui tadi itu yang 7 itu. Isu sekarang begini. Bagaimana kita siapkan ini? Melalui khotbah mimbarnya, melalui tiktingnya, dan melalui proses. Kita ubahlah nanti Amang Kamal. Ya. Tapi saya sebagai Kristen masih bangga. Dikatakan dengan kawan-kawan, saya ya suka sekali Katolik, NU, Muhammadiyah. Itu kita bersama-sama banyak. Selama ini, hingga hari ini. Terima kasih. Bea. Baik. Kita lanjut selanjutnya masih dari Zoom sebentar ya. Untuk dari YouTube kita mohon bersabar sebentar. Selanjutnya dari Bapak Sarluhut Napitepulu. Sebentar, sebelumnya ada komentar dari Pak Pos Kota Barat. Sangat menarik katanya presentasi dari Bapak Pendeta Saud Siraut ini. Terima kasih. Kita lanjut dari Bapak Sarluhut Napitepulu. Pertanyaannya adalah, dengan ditundanya Sinode Godang HKBP Oktober ke Desember, mengapa HKBP tidak membuat tim untuk memilih pucuk pimpinan HKBP
sehingga tidak perlu memanggil 1.600-an voters seperti biasa. Hal ini sudah dilakukan oleh gereja lainnya. Mohon tanggapannya, Amang Saud. Terima kasih. Maaf. Penundaan itu menurut saya sudah sangat tepat. Ya, bahwa ada mekanisme yang belum ditempuh, ya, itu menurut saya memang juga kekurangan dari aturan-peraturan HKBP. HKBP belum memiliki mekanisme bagaimana soal kepakuman, tanda kutip kepakuman kekuasaan. Bagaimana itu diatur? Ya. Jadi karena juga selain belum diatur, HKBP belum memiliki pengalaman yang seperti itu, kecuali ketika jubileum 125 tahun masa UPI GHM CHA. Itu melalui majelis pusat. Tapi kalau sekarang mau melalui majelis pusat, majelis pekerja sinode, itu tidak ada kewenangannya untuk itu. Di job description para preses juga tidak ada. Paling istilahnya Eporus meminta pendapat hukum, pendapat teologis, pendapat ini, atau legal opinion. Yaitu otoritas itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan oleh Eporus. Nah, soal siapa sekarang? Karena soal tadi kepakuman expiring tanggal 16 September. Belum juga ada peraturannya. Kan? Jadi kita nggak bisa mempersalahkan siapapun sekarang ini, kecuali mencoba melihat situasi ini untuk merumuskan satu aturan-peraturan yang lengkap, detail lah ke sana. Yang mudah-mudahan saya dari mulai Bapak William T.P. Simarmata terpilih saya di Sekjen, saya meminta khusus untuk Ketua Komisi Aturan. Hingga saat ini saya tidak pernah dikasih HKBP untuk jadi anggota aturan-peraturan pun. Ya mudah-mudahan ke depan saya dikasih Tuhan kesempatan untuk menjadi anggota atau Ketua Komisi Aturan HKBP. Terima kasih. Pak Sarluhut. Baik. Ya. Kami lanjut satu. Ada beberapa pertanyaan lagi. Sabar, Amang ya. Ini dari Bapak Situa Edi Hutagalung melalui Zoom. Pertanyaannya adalah influencing the ethos, dan poin 2 educating the church on ownership, dan poin 3 church lobby itu sudah berjalan di beberapa huria. Tapi apakah sudah ada konsep atau bagian yang bertugas di struktur organisasi gereja HKBP saat ini agar HKBP dinilai pasif dan tidak bersuara terhadap ketidakadilan? Mungkin di sini agar HKBP tidak dinilai pasif dan tidak bersuara terhadap ketidakadilan. Mauliate, silahkan Amang. Terima kasih nih Pak Edi Hutagalung. Ya, memang kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 yang supporting kandidat itu juga terjadi, bahkan pergi menyampaikan proposal, lalu nanti diundang ke gereja untuk didoakan dan lain sebagainya, itu juga udah supporting. Tetapi itu yang saya katakan tadi, belum dilakukan dengan niat sadar, sengaja, dan terencana. Ya, kalau dia udah dengan niat sadar terencana, itu udah pasti ada struktur khusus untuk itu. Jadi kan kalau kita mau melihat sebuah organisasi, apa the highest priority-nya, prioritas tertingginya, itu dilihat dari struktur. Jadi kalau di HKBP itu kabur, kepala koinonia, kepala diakonia, kepala marturia, kan gitu. Ya saya dari dulu katakan itu jangan permanen. Itu nanti di sinode ditentukan strukturnya. Cukup Eporus Sekjen yang dipilih. Nah, yang lainnya itu cukup. Sehingga nanti ketika ada satu keprihatinan utama di masa itu, ditunjuk
dengan otoritas yang cukup luas, kewenangan yang cukup besar. Gitu. Nah ini kesalahannya, dipermanenkan. Jadi nggak bisa. Jadi misalnya koinonia itu umum, ya sekolah minggu ini dan lain sebagainya sampai ina ama. Nah di sini nggak ada yang spesifikasi. Memang ada kemudian biro-biro, tapi biro ini kan diangkat, tidak dipilih. Jadi sinode godang itu ketika dia sudah merumuskan dan menyelesaikan program, barulah dibikin struktur untuk menjawab program itu. Ini sebaliknya tidak. Struktur sudah ada, lalu disediakan menu untuk struktur ini. Bagaimana perkembangan yang sangat cepat. Tidak diantisipasi lagi. Karena terpaku pada struktur itu. Semisal, kalau pada aturan kita mengatur bahwa sinode godanglah yang mengatur struktur per periode. Semisal nanti sinode, apa prioritas kita di sini? COVID kah? Atau mengupayakan selesainya masalah SARA kah? Kepala Departemen Pluralitas misalnya. Kepala Departemen Politik. Periode berikut bisa diubah. Jadi orang tahu membaca struktur itu sedang bekerja kemana arahnya, itu kan melalui struktur dia. Nah, jadi mudah-mudahan nanti. Ya, ada juga yang pakai ini. Ya, ada juga yang pakai masker, terus pakai ini, pakailah. Untuk partisipan, mohon pengertiannya untuk di-mute terlebih dahulu ya. Kita sedang mengadakan tanya-jawab. Silakan, Amang. Ya, saya kira dan untuk Pak Edi Utagalung, mari Pak Edi kita bangun nanti bersama-sama yang lebih konkret. Terima kasih. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari YouTube ya, Amang ya. Dari Marcel Daud. Pertanyaannya, Amang, apakah Amang setuju gereja dapat berpolitik? Misalkan, apabila pendeta masuk ke dalam struktur organisasi tim pemenangan atau tim sukses, bukankah substansi dari tugas seorang pendeta menjadi berubah? Harus kita fokuskan sebenarnya, gereja harus fokus dalam penggembalaan jemaat dalam kurung mencari jiwa-jiwa, bukan untuk mencari suara salah satu paslon. Mohon dijawab Amang Mauliati. Demikian pertanyaannya. Saya kira tadi di 7 aras itu, cuman ini soal status pendeta. Kalau seorang pendeta mau terjun ke politik, puji Tuhan, tapi profesional lah. Jangan dicampur-campur. Pendetanya tetap, karena itu tohonan. Tetapi jabatan-jabatannya di struktur, di gerejawi, hendaknya dilepas. Jadi dia penuh konsentrasi melayani di bidang politik. Jangan dia pendeta resort, preses, atau pendeta di satu jemaat, lalu ikut partai politik. Itu campur baur dan kosong, tohuwabohu jadinya. Jadi saya kan juga. Jadi dia bisa membantu jemaat, tetapi tidak memiliki otoritas apapun di jemaat, kecuali sebagai pendeta dan warga jemaat. Ya. Jadi bukannya menganggap itu sebagai kejahatan. Apalagi dia sebagai pendeta resort masuk jadi tim sukses dari sebuah calon. Waduh. Ya, saya berharap tidak ada pendeta yang begitu. Ya. Sebab dia bayangkan pendeta resort calon lalu ketua tim sukses memerintah pendeta ini. Nggak usah lah. Ya, jadi saya nggak setuju Amang Daud. Terima kasih. Baik. Semangat ya Amang Saud ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Amang. Dari Bapak Henry Huta Barat, mahasiswa STT melalui Zoom ini. Pertanyaannya, bagaimana cara berpolitik yang benar dengan banyaknya
yang telah menjadi buta. Mereka begitu mahir memberikan pandangan ke politisi negara, padahal di dalam gereja sudah terjadi permainan politik. Bagaimana menanggapinya? Bolehkah pimpinan gereja terjun dalam dunia politik sejauh mana? Pertanyaannya kurang lebih mungkin sama, tapi mungkin Amang ada pandangan lain. Silakan Amang. Ya, setuju. Jadi siapapun memiliki hak untuk terjun dan melayani di bidang manapun. Jadi kalau saya sebagai pendeta pernah melayani negara, ya, tapi tetap dalam, ya menurut saya 19 pasal konstitusi itu, yang konstitusi gereja yang menurut saya tadi, kita tidak kehilangan sedikit pun spirit misi kita, ya, dan justru lebih maju. Nah, jadi misalnya ketika terjadi krisis bangsa, di saat krisis HKBP terjadi, ya saya ditugaskan Emeritus Nababan justru untuk ikut terjun menggalang gerakan perlawanan bawah tanah. Ada SK dari Eporus Nababan waktu itu. Ya, jadi saya terlibat berdasarkan penugasan. Gitu. Saya duduk wakil ketua PANOS pun ada rekomendasi dari pimpinan. Dari KPU, DKPP ada rekomendasi dari pimpinan. Tapi saya tidak lagi menduduki jabatan struktural di HKBP. Jadi, nah kalau terjadi di dalamnya, di dalam diri kita, ya, saya harus katakan, sekarang ini, karya ilahi dan sikap-sikap ilahi justru sudah lebih banyak dilakukan warga jemaat HKBP di luar HKBP. Juga udah lebih banyak karya-karya dan sikap-sikap ilahi dilakukan oleh negara ketimbang institusi gereja sekarang ini. Ya, jadi lebih maaf kata, lebih tanda kutip, lebih kotor permainan politik di gereja ketimbang permainan politik di negara sekarang ini. Jadi ya tugasnya Hendry Huta Barat ya, sama-sama kita Amang ya, mahasiswa STP ini, untuk ke depan lebih banyak belajar dan lebih memiliki spirit perpasif dan kemisinya Yesus Kristus. Terima kasih Bang Hendry Huta Barat. Lanjut. Ibu Nenggolan, suaranya nggak ada. Ibu Nenggolan, suaranya. Ya. Amang, untuk pertanyaan saya akan sudahi dulu. Namun, untuk 30 menit ke depan kita akan membuka open discussion. Diawali dengan saya persilakan Amang Pendeta Dr. S.A.N. Nababan untuk memberikan input atau masukan. Dipersilakan Amang. Dan selanjutnya partisipan lain, kalaupun ada pertanyaan, berarti sistemnya kita raise hand ya. Dipersilakan, terima kasih. Silakan Amang Nababan. Saya terima kasih atas ulasan dari Pendeta Saud Sirait. Hal sebenarnya sudah tegas dikatakan, terutama yang menyangkut sidang sinode. Ini sangat penting, saudara-saudara, seorang calon pemimpin yang didukung oleh oknum yang punya uang, punya kuasa, dan semuanya itu tidak mungkin mendapat kepercayaan dari semua. Yang saya takuti sekarang ialah bahwa pilihan pimpinan HKBP terjadi di luar sidang sinode, bukan sinode. Seolah-olah kalau kita baca koran dan semuanya sudah terpilih, Eporus, Sekjen, dan sebagainya itu.
Ini tidak sehat ini. Nah, yang kedua itu saya mau tekankan, sebagaimana beberapa tahun yang lalu saya sudah usulkan kepada setiap pendeta di luar Tapanuli untuk mampu membuka hubungan komunikasi yang baik dengan komunitas agama yang lain di tetangganya, komunitas masjid, komunitas kuil, komunitas yang lain, sehingga saling berkenalan para pimpinan dan warga gereja juga saling tolong menolong. Ini sangat penting di waktu yang akan datang. 7 laras yang disebutkan oleh Pendeta Saud tadi itu sangat penting sekali hayati. Tapi itu tidak begitu gampang. Tapi toh saya rasa dengan demikian kita dapat bekerjasama dengan yang lain-lain untuk melakukan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Dan yang mungkin satu lagi yang saya mau katakan, usaha dari Kebayoran ini saya dorong supaya diteruskan memperdalam masalah-masalah gereja secara ilmiah, praktis, untuk membantu. Kita jangan tinggal di dalam pemahaman-pemahaman yang lama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Amang Dr. S.A.N. Nababan. Partisipan, apakah ada yang akan menanyakan langsung kepada Amang Saud? Oke, saya lihat ada raise hand. Ibu Yusni Sianipar, silakan mendekati mikrofonnya supaya bisa langsung, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk Amang Pendeta Saud Sirait atas kesediaannya memberikan webinar pada siang hari ini. Saya mau menanyakan beberapa hal. Pertama, yaitu kalau tidak salah tadi Amang menyebutkan bahwa berdoa dengan mengatakan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga itu berpolitik. Nah, waktu saya mendengar ini saya agak tergelitik, Amang. Kenapa? Karena kami berdoa atau saya sendiri berdoa seperti itu adalah berdasarkan doa Bapa kami yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam kita berdoa kita akan memulai dengan Bapa kami yang di surga. Dan apa yang kami dapat dari pemahaman ini, Bapa kami yang di surga ini, yaitu bahwa Allah Bapa itu bertahta dalam kerajaan surga, nah mengatasi segala semuanya, jadi ada di mana-mana. Jadi untuk menyatakan kemuliaannya bahwa dia ada di semua tempat, mengatasi segala langit. Nah itu Amang, itu yang bikin saya tergelitik itu, jadi bukan berpolitik. Nah kemudian yang kedua, Amang katakan tadi Tuhan Yesus berpolitik. Nah itu menjadi satu pertanyaan bagi kami ya. Tentunya bagi saya sendiri sebagai orang percaya, kita tahu di dalam kita mengambil bagian dalam pelayanan gereja, Tuhan mau kita melayani dengan tulus, sincere. Nah, kalau kita sendiri menelah arti berpolitik itu orang plesetkan sekarang teotik katanya. Teotik itu ya, boleh dipersingkat, Ibu. Mohon maaf supaya motivasinya tidak pertanyaannya ya, tidak sincere. Ada motivasi yang lain, apakah itu untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. Nah, itu mungkin Amang menjadi jadi pertanyaan besar bagi kami ya. Dan yang ketiga dan terakhirlah, memang seperti kata Amang tadi sampaikan, ya profesional lah. Kalau jadi seorang pendeta ya pendeta lah, tidak perlu ikut-ikutan dalam misalnya tim sukses yang lain-lain. Ya itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati Amang Pendeta Saud Sirait. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab Amang Pendeta Saud. Baik, terima kasih Inang. Yang pertama, jangan dulu kita ikut-ikutan, tapi harus membongkar sekarang apa makna dan arti politik itu. Ya,
Kalau saya katakan doa menyebut kata kerajaan, itu udah berpolitik. Kerajaan itu bentuk, kalau kita sebut Bapa kami, ya, kerajaan surga, itu apapun kata kita, itu udah berpolitik. Ya, jadi jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang salah atau jahat, tetapi memang begitu. Cuma saya katakan kalau kita selalu menyebut terus-menerus Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, seolah-olah kita tidak berpikir bahwa Tuhan juga bertahta di bumi. Mengapa kita tidak sebut Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga dan di seluruh tempat, di seluruh waktu, di seluruh suasana? Akan langsung beda itu nuansa kita, pemaknaan di hati kita. Nah, selama ini Bapa kami di kerajaan surga dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Itu yang Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, jadi tidak apa-apa kalau Inang memahami itu tetap juga. Saya katakan itu sudah jelas di makalah, Tuhan Yesus berpolitik dalam bentuk apa? Sudah jelas di situ pemahaman kita. Ya, dan itulah kalau mau gereja pilih itu mengikuti Yesus seperti itu, gereja harus bergerak pervasif and permissive. Itu udah jelas ya, bahwa sebagai warga negara jemaat-jemaat kita mampukan. Ya, kalau mau secara praktis ada 7 aras tadi. Ini jangan membiarkan. Tidak boleh kita biarkan. Soal profesional tadi, ya itu pemimpin negara Swiss itu Calvin awalnya yang membentuk. Ya, terakhir pun pendeta Abraham Kuyper itu yang jadi Perdana Menteri Belanda yang memberikan politik etis terhadap Indonesia, yang memulai pembicaraan kemerdekaan. Ya, Injili. Artinya pendeta pun boleh ya melayani di luar struktur gereja, karena Tuhan bertahta juga di luar struktur gereja. Gitu. Jadi melayani di sana dan menarik, mengubah banyak hal. Saya kalau ke Aceh ketika jadi wakil ketua Panwas, ketika jadi KPU, ketika jadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, datang Pak Pendeta. Kawan-kawan di Aceh memanggil saya Pak Pendeta, di Lombok, di Makassar. Enak sekali. Proses kita jadi bisa menanamkan suatu proses-proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hanya dengan kata pendeta yang melekat pada diri saya. Jadi jangan dibatasi juga. Cuman jangan campur-campur. Saya jadi duduk di struktur lagi di HKBP. Justru saya lepaskan di struktur itu, membackup gereja saya HKBP melalui peran-peran yang lain. Supporting apa, naposo bulungnya kah, sekolah minggunya kah, pelatihannya kah, dan lain sebagainya. Jangan rangkap jabatan di struktur gereja dan di negara, atau di struktur gereja dengan partai. Itu janganlah. Itu yang namanya proposal. Terima kasih Nang Yusni. Ya, terima kasih Amang. Tapi yang kedua tadi belum terjawab, Amang. Pertanyaan ke sudah semua dijawab ya, Bu Yusni ya. Ada tambahan Amang Pendeta Saud? Ya, yang nomor 2 menyangkut Tuhan Yesus. Sudah terjawab itu, di makalah juga udah jelas. Oke. Baik. Partisipan, saya mohon mungkin saya lihat Bapak Sarluhut Napitepulu. Silahkan Amang, bisa langsung. Baik, terima kasih. Pertama, saya menyambut apa yang dikatakan Opui Emeritus Nababan soal bagaimana pendeta-pendeta di HKBP supaya bergaul dengan komunitas yang ada. Ya kan? Nah, kenapa Pendeta Saud
berhasil membangun HKBP Reformanda di Jalan Sumedang, gereja yang megah setelah HKBP Jalan Riau, karena Pak Pendeta HKBP Saud Sirait bergaul. Teman-teman saya di beberapa pimpinan jurnalis, banyak yang bertanya, siapa sih pengurus HKBP? Mereka nggak tahu. Kalau ketua PBNU tahu dia, ketua PB Muhammadiyah tahu, kardinal tahu, tapi HKBP Naboloni kenapa sembunyi aja di PR aja? Padahal kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Saya bukan mengatakan harus ke Jakarta, tidak. Ya, tapi bergaul lah. Supaya seperti HKBP Reformanda yang di Bandung, tidak rumit. Yang meletakkan batu pertama pembangunan gereja HKBP itu Ustadz. Itu yang dibawa oleh Pendeta Saud. Bukan Pendeta Saud yang meletakkan batu pertamanya, tapi Halimunama. Jadi kita harus bergaul, berbangsa. Ini yang tidak dipunyai oleh HKBP. HKBP sibuk dengan tadi yang dibilang si Pendeta Saud, ritusnya aja. Untuk apa? Kita kan bergaul bermasyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh OPUI, Ebaritus Nababan, sudah benar supaya level pendeta resort, level preses, bergaul lah. Jangan tetangganya pun dia nggak tahu. Misalnya HKBP Kebayoran Baru, siapa aja tetangganya? Tahu nggak tetangganya siapa? Harus tahu. Karena kita hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Terima kasih. Oke. Terima kasih Amang Sarluhut Nabitepulu untuk masukannya. Partisipan yang lain, ini sangat waktunya sangat berarti sekali. Boleh raise hand langsung. Kalau tidak ada yang raise hand, tidak ada yang raise hand ya, tidak ada pertanyaan. Oke, saya minta Amang Pendeta Saud Sirait untuk melanjutkan sedikit, ditutup dengan closing. Silakan Amang Pendeta Saud Sirait. Ya, terima kasih. Ini memerlukan proses-proses lanjut untuk memahami bahwa gereja itu merupakan badan politik Tuhan. Badan politik Tuhan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan eklesia yang diambil alih oleh Rasul Paulus sebagai badan politik demokrasi pertama dari Athena. Mengapa nama badan politik eklesia ini dikenakan oleh Paulus? Jadi jangan pernah sekalipun merasa politik itu harus dijauhkan. Kalaupun kita katakan politik itu kotor, Yesus datang untuk membersihkan itu. Yesus datang untuk membaptis dunia politik. Jadi tidak boleh gereja meninggalkan hal yang mengena dengan kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Walaupun itu sekotor-kotornya, gereja tidak boleh lari meninggalkan itu. Gereja justru harus masuk ke dalamnya untuk membersihkan itu. Sehingga dunia politik menjadi arena penjabaran konstitusi kerajaan Allah. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan lebih. Baik, mau lihat Tekodang, mungkin kita bisa kasih aplaus di tempat untuk Bapak Pendeta Saud Sirait atas ulasannya. Terima kasih Amang Pendeta Saud Sirait atas ulasannya.
Salam sehat buat Amang dan keluarga. Sebelum saya petutup bagian ini, saya menyerahkan kepada Amang Pendeta Timbul. Silakan Amang. Oh ya, terima kasih sekali itu Amang Pendeta Timbul ya. Iya. Raisa Nenggolan dan yang spesial Amang Liu. Oke. Terima kasih buat kita sekalian. Terlebih juga kepada Bang Anda, narasumber kami, juga kepada kita sekalian yang turut serta, dan khusus juga kepada OPUI, Emeritus, Amang Dr. Esai Nababan, ya meski singkat, memberikan input, tapi tentu sangat bernas bagi kita sekalian, sehingga benar-benar gereja di dalam proses demokratisasinya, kita sepakat dan setuju karena karena gereja itu adalah kudus dan milik Allah dan umat yang di dalam adalah kudus, maka tentu kita juga berharap dan sangat setuju bahwa di dalam proses apapun yang ada di gereja itu kiranya jauh dari campur tangan pihak-pihak yang kita tidak perlukan. Biarlah gereja selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan siapapun yang boleh dipilih dan diangkat menjadi pemimpin di gereja kita itu adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan, terlebih istilah yang sering disampaikan oleh OPUI, Amang Dr. Nababan, orang yang bisa dipercaya, kira-kira begitulah. Orasma itu semua ini boleh menjadi masukan-masukan yang sangat terbaik bagi kita sekalian, dan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa terlibat di dalam proses demokrasi dan juga di dalam proses politik. Juga di rumah tangga juga ada politik rumah tangga kan. Jadi dengan demikian kami sampaikan terima kasih, kiranya Anda sekalian berkati Tuhan dan Abang Anda tidak mengirit ilmunya kepada adik-adik yang ada di seminari. Maka akan kelihatan nanti tamatan-tamatan itu dengan mendapatkan polesan orang-orang yang luar biasa seperti Abang Anda, yaitu Pendeta Saud Sirait. Dokternya itu sebetulnya dari pengalaman udah lebih dokter itu. Jadi Horas Madi Tasudi, saya atas nama HKBP Kebayoran beserta jajaran pelayanan yang ada di dalam, dengan selamat dan hormat kami, terima kasih kami kepada Bang dan juga kepada segenap kita yang berpartisipasi, apakah di dalam Zoom atau di dalam kanal YouTube yang mengikuti webinar ini. Tentu jauh dari apa yang sempurna, biarlah semuanya Roh Kudus yang menggunakan dan kita ambil yang terbaik untuk kebutuhan iman kita sekalian. Horas, oleh tema. Horas sampaikan kepada host lagi. Moderator. Baik. Terima kasih Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Sangat menarik ulasan kita hari ini ya, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Sirait. Di sini kita juga pastinya mendapat masukan mengenai doa Bapak kami yang saya bisa rangkum, lalu eklesia, dan yang terpenting juga HKBP Kebayoran Baru melakukan poin 2 dari 7 aras politik gereja, yaitu educating the church. Begitu ya, Amang Saud ya, pada hari ini. Terima kasih atas sharingnya. Semoga dengan disampaikan hal seperti ini mengetuk pintu hati para pendeta dimanapun berada, khususnya HKBP, untuk lebih membuka diri, bergaul, supaya semua hal positif bisa dapat mengembangkan HKBP, supaya HKBP tidak sepertinya jalan di tempat, tetapi menjadi salah satu penyebaran firman yang sangat diharapkan sesuai dengan Nomensen mengajarkan dan mengenalkan kepada kita. Selamat bergaul para pendeta tercinta HKBP. Salam sehat, dan saya mengucapkan terima kasih atas Amang Pendeta Timbul di sini, dan juga
para situa dan juga para pelayan yang di belakang layar sangat membantu untuk menyupport acara ini. Partisipan juga terima kasih, salam sehat, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Situa Leo Hutagama. Terima kasih.